Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi hari ini dalam pelajaran sosiologi, dan di hari ini kita akan membahas materi mengenai realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Jadi simak dengan baik ya videonya. Sebelum membahas mengenai definisi realitas sosial dan masalah sosial, serta keterkaitan di antara keduanya, kamu perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar kemiskinan, lalu di gambar berikutnya adalah gambar narkoba. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa hal-hal yang kamu lihat di slide sebelumnya, yaitu mengenai kemiskinan dan narkoba, disebut sebagai sebuah masalah sosial? Lalu, apa sih hubungan realitas sosial dengan masalah sosial? Ada yang tahu jawabannya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Realitas sosial adalah fakta atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai hasil dari konstruksi sosial. Konstruksi sosial sendiri dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu konsensus atau kesepakatan. Yang kedua adalah interaksi, serta habituasi atau kebiasaan sosial. Setelah kamu tahu bahwa realitas sosial adalah kenyataan sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri, maka kamu perlu tahu tahapan dari realitas sosial. Yang pertama adalah eksternalisasi, di mana proses munculnya ide-ide dari pemikiran manusia. Ide-ide ini kemudian eksis di kehidupan sosial. Lalu tahapan yang kedua adalah objektiviasi, yaitu ide-ide yang muncul dari proses eksternalisasi kemudian dipersepsikan menjadi sebuah kenyataan. Ide-ide tadi disepakati atau dikonsensuskan, lalu mengalami proses interaksi sosial, lalu berlangsung secara berulang atau habituasi. Yang ketiga, setelah proses habituasi, ide yang mengalami proses objektifikasi dan dianggap sebagai kenyataan, kemudian diserap dan dipahami oleh manusia sebagai sebuah pengetahuan. Jadi intinya dalam tahapan realitas sosial, di tahap pertama adalah muncul ide dari masyarakat. Lalu di tahap yang kedua ada objektifikasi, di mana idenya mulai disepakati secara bersama, kemudian dilakukan terus secara berulang. Lalu yang ketiga ada proses internalisasi, yaitu di mana setelah terjadi proses habituasi, ide tadi dianggap sebagai sebuah kenyataan, lalu diserap dan dipahami oleh manusia sebagai sebuah pengetahuan. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa sih hubungan realitas sosial dengan masalah sosial? Pada proses eksternalisasi yang berjalan, eksternalisasi adalah proses memunculkan ide dari masyarakat. Nah, pada proses ini akan mengakibatkan perubahan atau norma di dalam masyarakat. Artinya, akan terbentuk suatu sistem nilai atau norma baru yang dapat mempengaruhi generasi-generasi berikutnya. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat ini juga yang akan menyebabkan munculnya masalah sosial di dalam masyarakat. Jadi ketika munculnya ide baru dan idenya melalui objektifikasi, kemudian akan membuat sebuah perubahan di dalam masyarakat. Nah, ketika perubahan ini terjadi, orang yang belum siap menghadapi perubahan akan menimbulkan sebuah masalah di dalam masyarakat. Setelah kamu tahu bahwa masalah sosial muncul karena adanya perubahan akibat dari eksternalisasi di dalam masyarakat, sekarang kamu perlu tahu definisi dari masalah sosial. Nah, masalah sosial ini merupakan akibat dari interaksi sosial antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun interaksi antara kelompok dengan kelompok. Dalam keadaan normal, interaksi menghasilkan integrasi atau persatuan. Namun, interaksi dapat juga menghasilkan konflik. Konflik ini adalah ketidaksesuaian di dalam masyarakat. Lalu, Surjono Sukanto mengatakan bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial. Surjono Sukanto membedakan masalah sosial menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah sosial dari faktor ekonomis, misalnya kemiskinan, pengangguran. Lalu yang kedua adalah masalah sosial dari faktor biologis, misalnya penyakit menular. Yang ketiga, misalnya adalah masalah sosial dari faktor psikologis, misalnya penyakit syaraf, bunuh diri, gila, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah masalah sosial dari faktor kebudayaan, misalnya perceraian, pencurian, kenakalan remaja, konflik ras, dan lain-lain. Muncul pertanyaan berikutnya, kenapa sih sebuah realitas sosial itu bisa disebut sebagai masalah sosial?
Nah, dalam menentukan apakah suatu masalah merupakan masalah sosial atau tidak, para ahli sosiologi menggunakan beberapa dasar sebagai ukuran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kriteria umum. Unsur utama dari masalah sosial adalah adanya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kondisi kenyataan di masyarakat. Dikarenakan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya, maka apa yang dianggap sebagai suatu masalah utama belum tentu akan dianggap sama oleh masyarakat lainnya. Intinya kayak gini, misalnya kriteria umum misalnya di masyarakat di Pamulang deh, misalnya di Pamulang itu misalnya kamu menenggak minuman beralkohol itu adalah dianggap sebagai sebuah masalah sosial. Tapi akan beda cerita jika kamu misalnya berada di Ambon. Dalam pesta pernikahan, kamu minum minuman beralkohol. Itu tidak dianggap sebuah masalah sosial karena minum minuman beralkohol di Ambon itu dianggap sebuah bagian dari kebudayaan atau ritual. Tetapi beda cerita kalau kamu minum minuman beralkohol misalnya di Pamulang. Nah, karena kriteria umum yang digunakan di antara Pamulang dengan Ambon itu sudah berbeda. Sehingga minum-minuman beralkohol di Pamulang akan disebut sebagai masalah, tetapi kalau kamu minum minuman beralkohol di Ambon, itu tidak disebut sebagai masalah. Balik lagi, karena kriteria umumnya atau kategori dasarnya sudah berbeda. Lalu yang kedua, ada sumber masalah sosial. Nah, masalah sosial tidak hanya bersumber dari kondisi-kondisi atau proses-proses sosial, tetapi juga berasal dari bencana alam, misalnya gempa bumi, kemarau panjang, banjir, dan lain-lain. Jadi sumber masalah ini tidak hanya berasal dari interaksi antara manusia atau proses sosialnya, tapi juga bisa berasal dari bencana alam. Lalu yang ketiga, ada pihak yang menetapkan masalah. Penetapan tentang hal mana yang menjadi masalah sosial biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil individu yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Biasanya adalah pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi sosial, dewan, atau masyarakat yang bermusyawarah. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu masalah-masalah sosial nyata dan laten. Masalah-masalah sosial nyata adalah masalah sosial yang timbul sebagai akibat terjadinya kepincangan-kepincangan yang disebabkan tidak sesuainya tindakan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dan masyarakat umumnya tidak menyukai kepincangan itu. Lalu, ada masalah sosial nyata ini, keberadaannya diakui oleh masyarakat dan ada keyakinan dapat diatasi atau dihilangkan. Nah, contoh masalah nyata ini adalah misalnya dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini disebut sebagai sebuah masalah yang nyata karena terjadi kepincangan antara norma dan nilai yang berlaku dengan pelaksanaannya. Lalu masalah yang berikutnya adalah masalah yang laten. Masalah yang laten ini adalah masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat, tetapi masyarakat tidak mengakuinya sebagai masalah di tengah-tengah mereka. Hal ini disebabkan oleh suatu ketidakberdayaan untuk mengatasinya. Contohnya adalah kurang disiplin dan malas. Ini adalah sebuah penyakit atau masalah sosial di masyarakat, dan masyarakat nih kayak nganggap sepele aja masalah ini. Itu contoh dari masalah laten. Lalu yang terakhir adalah perhatian masyarakat. Suatu kejadian yang merupakan masalah sosial belum tentu menjadi perhatian masyarakat. Sebaliknya, suatu yang menjadi pusat perhatian juga belum tentu merupakan masalah sosial. Misalnya ada kebakaran. Orang memperhatikan kebakaran, tetapi belum tentu kebakaran itu adalah sebuah masalah sosial. Kayak gitu ya. Yang terakhir, kita akan melihat beberapa masalah sosial saat ini. Saat ini, masalah sosialnya berkutat pada kemiskinan. Kemiskinan ini adalah ketika orang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya dalam sehari. Misalnya kalau dalam sehari kamu hanya bisa makan 1 kali sehari, maka kamu disebut sedang mengalami kemiskinan. Lalu kejahatan ini adalah tindakan pelanggaran norma hukum. Lalu selanjutnya ada disorganisasi keluarga. Ini adalah perpecahan keluarga seperti perceraian dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah peperangan. Kelima, ada masalah generasi muda dalam masyarakat modern. Ini seperti penyalahgunaan narkotika dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah pelanggaran norma-norma dalam masyarakat. Sekian untuk video kali ini. Kalau kamu ingin membaca lebih jelas mengenai masalah sosial saat ini, kamu bisa baca di buku kamu, ada di halaman 20.
Sekian untuk materi kita hari ini. Terima kasih untuk atensinya, untuk menyimak video dengan baik dan sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.